wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa anak yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hayati, teman saya Nopi Aspiani, Nurlia Sapitri, dan juga Putri Nur Latifah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, serta pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Nopi Aspiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang materi yang kedua, yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa atau yang bisa disebut dengan akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Maksudnya, kenapa ini bahasa pertama disebut bahasa ibunya? Yaitu ketika seorang ibu mengandung, seringkali ibu memberi kesempatan kepada si bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Kala itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi, bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Nah, selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan ada dua proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses yang pertama ada proses kompetensi dan proses performansi. Proses kompetensi ini yang dimaksud adalah proses penguasaan tata bahasa meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Sedangkan proses performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi ini terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Maksudnya yang didengar. Sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Nah, mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Bahasa memudahkan anak untuk mengekspresikan gagasan, kemampuannya dengan cara yang benar-benar dapat diterima secara sosial. Bahasa merupakan media yang dapat digunakan anak untuk memperoleh nilai-nilai budaya, moral, agama, dan nilai-nilai lain dalam suatu masyarakat. Dalam melangsungkan upaya memperoleh bahasa, anak dibimbing oleh prinsip atau falsafah. Jadilah orang lain dengan sedikit perbedaan ataupun dapatkan atau perolehlah suatu identitas sosial dan di dalamnya dan dikembangkan identitas pribadi Anda sendiri. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Putri Nur Latifah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari Novi Aspiani mengenai bagaimana memperoleh bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua ini bisa dengan cara belajar atau secara alamiah. Cara memperoleh bahasa kedua dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, pemerolehan bahasa
Pemerolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi-strategi yang dipakai seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Kemudian ada pemerolehan bahasa secara alamiah. Dalam pemerolehan bahasa kedua secara alamiah ini bisa dengan cara berkomunikasi secara sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru, tidak ada keseragaman cara. Kemudian setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Indeksi menurut komunikasi bahasa mendorong pemerolehan bahasa. Dua ciri penting dari pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau interaksi spontan adalah terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan bebas dari pimpinan sistematis yang disengaja. Jadi untuk yang cara terpimpin ini memperoleh dengan cara belajar materi-materi dan strategi yang sudah terprogram. Kemudian untuk cara yang alamiah itu didapatkan dengan bahasa sehari-hari atau dari lingkungan tersebut. Sekian dari presentasi saya, salah hilap mohon maaf. Bisa langsung dilanjutkan. Saya akan meneruskan materi dari Putri Nur Latifah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahap-tahap pemerolehan bahasa pada aspek tahapan linguistik yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahap pengocehan atau pabling, tahap satu kata atau holofrastis, tahap dua kata, satu kata, phrase and ujian telegrafis. Jadi, tahap pengocehan atau pabling biasanya pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, lengekan, dan dengkur. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh atau pabling. Celotehan merupakan ujian yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Kedua, tahap satu kata atau holofratis. Tahap ini berlangsung ketika si anak berusia antara 12 dan 18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini pula, seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Pada usia ini pula, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-kata yang pertama. Kata-kata itu diucapkan anak itu kalau rangsangan ada di situ. Tetapi sesudah lebih dari 1 tahun, pa berarti juga di mana papa, dan ma dapat juga berarti gambar seorang wanita di majalah itu adalah mama. Tahap ketiga, tahap 2 kata satu frase. Tahap ini berlangsung ketika umur 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri atas 2 kata mulai muncul seperti mama, mam, dan papa ikut. Kalau pada tahap holokratis, ujaran yang diucapkan si anak belum dapat ditentukan makna. Pada tahap 2 kata ini, ujaran si anak harus ditafsirkan sesuai konteksnya. Pada tahap ini pula, anak sudah mulai berpikir secara subjek dan predikat, meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, kata ganti, dan jamak belum dapat digunakan. Dalam pikiran anak itu, subjek dan predikat dapat terdiri atas kata benda dan kata benda seperti Ani mainan,
yang artinya Ani sedang bermain dengan mainan. Atau kata sifat plus benda seperti kotor patu, yang artinya sepatu ini kotor. Yang keempat, ujaran telegrafis, tahap menyerupai telegram. Biasanya pada usia 2 dan 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran kata-kata atau disebut juga dengan telegrafis. Anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengerutkan bentuk itu dengan benar. Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai ratusan kata dan mengucapkan kata-kata semakin mirip dengan bahasa orang dewasa atau lebih lancar daripada sebelumnya. Mungkin sampai sini materi yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.